أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, Direktorat Jenderal Migas. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tadi kirim materi, saya pikir laptop ada di mobil di bawah. Sedang disiapkan Bapak Ibu sekalian. Sembari kita menunggu, saya ingin memulai materi kita pada siang hari ini tentang melangitkan manusia. Bapak Ibu sekalian, ada dua istilah yang mungkin harus kita pahami sifatnya. Yang pertama adalah makhluk, yang kedua adalah khaliq. Makhluk itu adalah yang diciptakan. Yang diciptakan itu disebut dengan makhluk, atau nama lain juga disebut dengan alam. Alam itu seakar dengan kata alamat. Alamat itu juga seakar dengan kata ilmu, dan juga seakar dengan kata alim. Jadi selain Allah itu makhluk. Makhluk itu menjadi alamat. Alamat itu apa? Untuk mengetahui identitas di mana orang berada. Itu alamat namanya. Nah, kenapa alam itu dikatakan alamat? Kenapa makhluk itu kita semua ini makhluk? Kenapa makhluk itu dikatakan alamat? Karena makhluk itu akan menjadi pertanda akan adanya sesuatu. Alamat akan adanya sesuatu, alamat terhadap adanya sesuatu. Siapa yang ada itu adalah yang menciptakan. Namanya siapa? Khaliq. Jadi ada makhluk yang diciptakan, ada khaliq yang menciptakan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, khaliq yang menciptakan, dia diketahui dengan adanya yang diciptakan, yaitu apa? Makhluk. Nah, makhluk itu Bapak Ibu sekalian sifatnya adalah fana. Fana itu akan habis. Semua makhluk sifatnya adalah fana. Sementara Allah itu sifatnya adalah baqa. Jadi makhluk sifatnya adalah fana, akan selesai. Sementara makhluk Allah itu sifatnya baqa, tidak akan pernah selesai. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang pertama. Tidak ada sesuatu sebelum Allah. Dialah Allah yang terakhir. Tidak ada sesuatu setelah Allah. Dialah yang zahir. Kenapa dikatakan zahir? Dengan memperhatikan yang diciptakan dia nampak. Kenapa? Karena dalam teori sederhana tauhid, la yumkin ayyakuna al-mawjud khalaqahu al-'adam. Tidak mungkin yang nampak itu, yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Kira-kira mungkin kan? Yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Maka yang ada ini sebagai bukti bahwa dia zahir, nampak. Kemudian dia juga batin. Kenapa disebut batin? Karena dia tidak kelihatan. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, di antara perbedaan para ulama tentang apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di saat tatkala Isra Mi'raj atau tidak. Sebagian besar mengatakan bahwa di dunia Allah tidak bisa dilihat oleh siapapun, termasuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti di akhirat Allah itu bisa dilihat bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Apa yang ingin saya sampaikan untuk sebagai prolog materi tentang melangitkan manusia ini, Bapak Ibu sekalian, apapun yang ada di muka bumi ini itu sifatnya makhluk. Makhluk itu adalah fana, dia akan habis.
Sementara yang tidak habis itu adalah Allah, karena sifatnya adalah baqa. Maka berlakulah teori Jalaluddin Rumi di mana dia mengatakan ta'alluqul fani bil fani yufnihi, ta'alluqul fani bil baqi yubki. Segala sesuatu yang fana, kalau terkait dengan yang fana, dia akan fana. Duit 100.000 fana, dibelikan kepada bakso, bakso juga fana. Duit ketemu bakso, duit fana, bakso fana, fana ketemu fana, sama dengan fana. Tetapi ta'alluqul fani bil baqi yubki, kalau yang fana dikaitkan dengan yang baqa, dia jadi kekal. Duit 100.000 itu fana, semen itu fana. Tapi karena semen digunakan untuk bangun pondok pesantren, bangun rumahnya Allah, bangun musalla, bangun masjid, karena Allah itu sifatnya baqa, sehingga yang fana kalau ketemu dengan yang baqa menjadi apa? Menjadi baqa. Nah, itulah makna kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalasin. Kalaulah anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amalannya kecuali 3 yang tidak terputus. Apa itu? Shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Yang disedekahkan adalah duit. Duit itu fana, tapi karena dimasukkan kepada Allah jadi kekal. Ilmu yang bermanfaat, ilmu juga fana, tapi karena hubungannya dengan Allah jadi kekal. Anak itu fana, waladun saleh, anak itu fana, tapi karena ada hubungannya dengan Allah jadi apa? Jadi kekal. Jadi kata Nabi SAW, kalau meninggal anak Adam, terputus seluruh amalannya kecuali 3 yang tidak. Yang pertama shadaqatun jariyah, yang kedua ilmun yuntafa bih, yang ketiga waladun salihun yad'u lah. Ketiga ini pada hakikatnya fana, dia akan lena, tapi karena tersambung menjadi Allah dengan Allah menjadi apa? Kekal. Saya ingin berkata bahwa kalau kita hanya melantai di muka bumi ini, kita akan menjadi habis. Kita akan habis. Sehebat apapun kita, kalau kita sudah meninggal dunia, kita akan habis. Sebanyak apapun hartanya kita, kalau kita sudah meninggal dunia, dia akan habis. Maka kalau kita menjadi manusia bumi saja, tidak ada orientasi kita untuk sampai ke langit, maka kita ini akan dimakan sesuatu yang habis itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, apapun yang Allah curahkan kepada kita berupa kenikmatan apapun bentuknya, dalam Quran diistilahkan dengan 3 hal. Yang pertama, kadang-kadang kenikmatan itu disebut dengan mata, kadang-kadang kenikmatan itu disebut dengan nikmat, kadang-kadang kenikmatan itu disebut dengan naim. Quran menyebut mata, menyebut nikmat, menyebut naim. Apa bedanya antara mata, nikmat, dan naim? Mata itu adalah segala sesuatu yang dinikmati oleh manusia, dia hilang dengan perjalanan waktu, itu mata. Istri itu dalam hadis dikatakan mata, kan? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Semua yang terkait dengan hal kenikmatan dunia, dia akan hilang dengan perjalanan waktu. Dilantik jadi dirjen, tidak lama kemudian 1 hari berubah jadi seminggu, seminggu berubah jadi sebulan, sebulan berubah jadi setahun, paling lama habis masa menteri, berlaku juga kehabisan dia. Itu disebut dengan mata. Maka seluruh kenikmatan mata dia hilang dengan perjalanan waktu. Tapi kalau kenikmatan yang Bapak nikmati itu dikaitkan dengan Allah, dia jadi nikmat. Iya kan? Harta itu mata, tapi kalau disimpan di jalan Allah jadi apa? Jadi nikmat. Jabatan itu mata, tapi kalau tanda tangan digunakan untuk menolong kebenaran, dia jadi apa? Nikmat. Mungkin masanya selesai, tapi manfaatnya terus akan mengalir sampai akhir. Kenapa? Karena mata disebutkan di dalamnya
atau dikaitkan dengannya Allah menjadi nikmat. Sehingga dalam kajian-kajian filsafat, bagi orang yang tidak mengenal Tuhannya, itu masih ada perbedaan, ini profan, ini sakral. Profan, sesuatu yang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Sakral, sesuatu yang ada hubungan dengan hal-hal yang bersifat transendensi. Bagi orang yang mengenal Tuhannya, itu tidak ada lagi distorsi antara profan dengan sakral. Kenapa? Yang profan pun kalau dimasukkan Allah jadi sakral. Makan itu profan, tidur itu profan, ke belakang, maksud saya ke WC itu profan. Tapi kalau profan ini dikaitkan dengan Allah, dia jadi melangit dia, menjadi langit dia. Kenapa? Ada hubungannya dengan Tuhan, ada hubungannya dengan Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, orang yang masih membedakan ini profan, ini sakral, ini transenden, ini non transenden, itu adalah orang yang masih berjarak dengan Tuhan. Bagi orang yang tidak berjarak dengan Tuhannya, semuanya jadi amal soleh. Semuanya jadi amal soleh. Nah, itulah yang sering dibaca oleh para imam kita, para khatib kita, para ustaz-ustaz kita, ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada. Itu kata Pak Quraisy, orang pas menerjemahnya begitu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berapa sih ibadah kita, Pak? Subuh butuh berapa menit? Butuh paling 5 menit, 7 menit, ya tahu. Zuhur butuh paling 10 menit. Asar butuh 10 menit. Katakanlah rata-rata 10 menit. Itu kita untuk sholat saja tidak cukup 1 jam dari 24 jam waktu kita. Puasa, ya kita tahu lah, oke lah kalau kita puasa Senin Kamis. Yang diwajibkan kan cuma 1 bulan, bukan 1 bulan, 1 bulan Ramadan saja. Kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Kalau hanya itu ibadah kita, begitu banyak terbuang waktu kita ini tidak dianggap sebagai pengabdian terhadap Tuhan. Makanya kata para ulama kita bahwa menterjemah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu menterjemahnya yang paling pas adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apapun yang dia lakukan ujung-ujungnya menjadi ibadah. Nah, itu apapun yang dia lakukan ujung-ujungnya menjadi ibadah. Sholat zuhur ibadah, sholat asar ibadah, puasa ibadah, qiraatul Quran ibadah, ke belakang ibadah, makan ibadah, semuanya jadi ibadah. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, the all activity, semua aktivitasnya itu berujung kepada ibadah. Kenapa berujung kepada ibadah? Karena dia melangitkan apa yang dia lakukan. Itu yang saya maksud. Dia melangitkan apa yang dia lakukan. Dia makan bukan hanya sekedar untuk menikmati, kemudian sedawa, kemudian bersenang-senang, bukan itu. Tapi dia makan, sebelum makan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia niatkan makan itu untuk mendapatkan kekuatan agar dia mampu untuk melaksanakan ibadah. Begitu dia dapat harta, bukan hanya digunakan untuk kesenangan-kesenangan yang temporer, yang tidak ada batasnya, yang ada batasnya. Tetapi begitu dia dapat harta, digunakan di jalan Allah. Itulah maknanya apapun yang dia lakukan ujung-ujungnya jadi apa, Pak? Jadi ibadah. Itulah maknanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali pada akhirnya dia akan berubah menjadi ibadah. Ini yang ingin saya sampaikan dari judul kita ini. Bagaimana melangitkan kita. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan di dunia yang singkat ini, yang limited ini, itu tidak berdampak limited, tapi berdampak unlimited. Tidak berdampak jangka pendek di dunia saja, tapi ada jangka panjangnya sampai ke akhirat nanti. Kenapa? Karena aktivitasnya tidak hanya lokusnya untuk kesenangan yang sifatnya fana,
tetapi lokusnya berorientasi kepada yang baqa. Itulah yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, sesuatu yang fana terkait dengan yang fana jadi fana. Tapi kalau yang fana terkait dengan yang baqa jadi baqa. Itu yang dimaksud bahwa kita melangitkan apa yang kita lakukan dengan apa? Ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah deklarasi kita setiap saat, Bapak Ibu sekalian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ibadah, wa nusuki ibadah. Wa nusuki itu ya haji, umrah, itu nusuk namanya. Inna sholati wa nusuki, sholatku dan ibadah-ibadahku yang lain. Wa mahyaya, hidupku. Hidup itu apa? Ya macam-macam. Kadang kita ke kantor, kadang-kadang kita kemana gitu. Nah, kalau kita tidak masukkan lillahi rabbil alamin, tidak masuk Allah di dalamnya, itulah yang dikatakan oleh salah seorang sosiolog muslim asal Iran, lama tinggal di Amerika, namanya Said Hussein Nasr. Dia bilang, tatkala orang ini sudah menjauh dari titik sentralnya, artinya apa? Aktivitas-aktivitas duniawinya tercerabut dari akar titik sentral dia sebagai seorang hamba, maka yang terjadi adalah akan ada kehampaan spiritual yang pada akhirnya, kalau spiritual itu hampa, maka jiwa itu akan mudah gosong, jiwa itu akan mudah kosong, dan pada akhirnya manusia itu labil. Kenapa? Dia jauh dari nilai-nilai spiritual itu, jauh dari langit. Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia kalau diberikan nikmat oleh Allah, dienakkan hidupnya, dinaikkan pangkatnya, diberikan fasilitas dunia, dia bilang Tuhanku sedang memuliakan aku. Tapi begitu diberikan ujian oleh Allah, dicabut kenikmatan itu, diberikan sempit kehidupan dia, anaknya harus masuk rumah sakit, kehidupannya kemudian menjadi sempit, dunia yang lapang terasa terhimpit, lalu dia mengatakan Rabbi ahani, Tuhanku sedang menghancurkan aku. Kalla, bukan itu ukurannya, kata Allah. Ya kan? Bagi orang-orang yang beriman, tidak itu ukurannya. Bukan berarti di saat diberikan kenikmatan, dimudahkan semua fasilitas, itu berarti Tuhan memuliakan kita. Belum tentu. Belum tentu juga di saat kita ujian begitu berat, hidup terasa terhimpit, persoalan tidak pernah berhenti, satu selesai datang lagi, bahkan belum selesai sudah datang yang baru. Itu bukan berarti juga Allah marah sama kita. Kalla, tidak demikian. Kenapa? Bagi orang yang tersambung dengan Allah, kadang-kadang kenikmatan itu berubah menjadi musibah, dan musibah itu berubah menjadi kenikmatan. Betul nggak? Kadang-kadang kenikmatan bisa berubah menjadi musibah. Dulu sebelum kantong tebal, sebelum rekening kita tebal, kita tidak kenal dengan hal-hal yang haram. Kita tidak kenal dengan dunia-dunia yang lain-lain itu. Begitu kantong tebal, semua fasilitas mudah, semua diberikan oleh Allah, pada akhirnya memfasilitasi kita untuk terjerumus ke dalam hal sedemikian rupa, maka itu bukan nikmat, tapi apa? Musibah. Bisa jadi juga betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah surat cinta, berupa kesakit, berupa hal-hal yang menyedihkan dia, dan surat cinta itu kemudian mengembalikan dia kepada titik yang sangat dirindukan oleh Tuhan. Itulah titik spiritualitas. Makanya orang beriman hati-hati dengan nikmat, dan bisa berbahaya jadi istidraj. Apa bedanya antara nikmat dengan istidraj itu? Tadi saya katakan nikmat itu bisa berujung kepada Allah di akhirat. Tapi kalau istidraj itu adalah kenikmatan yang Allah curahkan, yang pada akhirnya lama kelamaan menggiring kita untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulur, diberikan, diulur terus, diberikan terus, yang pada akhirnya kita lupa dengan Allah. Itu namanya bukan nikmat, tapi namanya adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah mudah untuk mengistidraj seseorang. Allah mudah untuk menghancurkan seseorang dari arah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, inilah
prolog di mana kita kalau hanya menjadi manusia bumi tidak melangit, semuanya akan selesai dengan selesainya kita. Betul ya? Di kantor paling-paling sampai umur 60 tahun kalau dia seorang satu. Selesai, habis itu selesai. Kalau dia berbuat baik akan dikenang dengan kebaikannya. Tapi kalau dia berbuat jahat, orang akan mengenang dia dengan kejahatannya. Sebelum mati pun sudah akan mati oleh orang. Tetapi kalau dia menggunakan semua apa yang Allah berikan untuk dia melangit, maka semuanya akan menjadi kekal abadi. Inilah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, al-arifuna billah adatuhum ibadat wal 'amah ibadatuhum adat. Orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhannya, itu kebiasaan dia bisa rubah jadi ibadah. Belum bisa ditampilnya. Isi materinya ada, Pak, saya sudah kirim sama Pak Budi, bisa diambil nanti ya. Al-arifuna billah, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhannya, adatuhum ibadat, kebiasaannya bisa berubah menjadi ibadah. Wal-'amah, orang-orang yang tidak terkoneksi dengan Tuhannya, ibadahnya pun bisa bernilai kebiasaan tanpa apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kau puasa? Ya bulan puasa. Tidak ada nilai spiritual di dalamnya. Kalau saya tidak puasa, nanti apa kata teman saya, apa kata calon mertua saya? Dia puasa itu melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi masih dalam tataran-tataran dunia, dalam tataran-tataran bumi yang pada akhirnya tidak melangit. Kenapa tidak melangit? Karena dia hanya berpatokan pada tataran yang kita sebut dengan al-fana tadi itu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu poin pertama. Insya Allah nanti kalau ada laptop di mobil, tapi karena diminta materi saya pikir sudah disiapin. Tidak apa-apa, terus kesini aja ya Pak ya. Insya Allah tidak apa-apa. Ya teman-teman, bisa dilihat di WA Group masjid untuk materinya, karena konektor masjid lagi error. Oh iya? Ya. Ya, saya pikir dari itu, karena saya kirim, saya pikir ditampilin. Tidak apa-apa, nanti Bapak Ibu saya sudah kirim materinya Pak ya, insya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ini sudah jelas bagi kita bahwa kalau kita hanya berada pada zona yang sangat membumi ini, kita akan selesai dengan perjalanan waktu kita, perjalanan kehidupan kita akan selesai. Nah, apa yang menutupi kita untuk menuju langit itu? Saya kutip dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka fi ma tumina laka wa tafsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasir rasilati fika. Kesungguhanmu mencapai apa yang telah dijamin dan kemudian kamu lalai melaksanakan kewajiban, itu pertanda mata batinmu telah mati. Bapak Ibu sekalian, yang bisa menutup orang sampai kepada Tuhan adalah tatkala mata batinnya sudah mati. Dikatakan oleh Ibnu Athaillah, ijtihaduka fi ma tumina laka, kamu bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu yang sesungguhnya telah dijamin oleh Allah. Rezeki, hidup, mati, jodoh itu dijamin oleh Allah. Selama kita masih hidup, maka Allah berikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. La tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Kalau tidak akan mati seorang manusia kecuali dijamin oleh Allah rezekinya. Kalau dia sudah mati berarti selesai rezeki, itu dijamin oleh Allah. Nah, orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan yang dijamin, tetapi dia lalai melaksanakan yang diminta. Yang diminta ya sholat, yang diminta ya ibadah, yang diminta ya taat. Dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan yang dijamin, tetapi lalai melaksanakan yang diminta. Ada dalilun, ini adalah isyarat, ini adalah pertanda mata batinmu telah mati. Kamu tidak bisa melihat itu pahala Allah. Saya bulan lalu saya diundang oleh UI, pidato di depan anak-anak fakultas kedokteran, antropologi dan segala macam. Saya bilang gini, kalau saya ingin mendekatkan kepada mereka pemahaman tentang pahala. Saya bilang begini, kalau Anda tinggal di Depok, lalu kemudian kos di sini,
Dan pada akhirnya akhir bulan duitmu habis. Duit habis, kontrakan akan dibayar, semua selesai. Tiba-tiba Anda mendapatkan WA dari orang tua Anda, nah, Papa sudah kirim 100 juta per rekening. Kira-kira kamu bahagia apa tidak? Bahagia Pak. Pertanyaan saya, tatkala bapakmu memwa kamu bahwa telah dikirim 100 juta, duit 100 juta itu kau telah lihat atau belum? Belum Pak. Tapi kenapa kau bahagia? Alasannya dua Pak. Yang pertama, yang WA adalah orang tua saya yakin itu benar. Yang kedua, masuknya ke rekening saya. Kalau dia masuk ke rekening teman saya nggak bahagia. Tapi karena dia masuk ke rekening saya bahagia. Saya bisa ambil kapan saja untuk menerima kebutuhan saya. Oke, saya bilang, Anda ini dengan menjadi orang mukmin, Anda sudah punya rekening. Rekening itu Anda akan isi dengan apa? Kemudian ada nabimu yang berkata, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata nabimu? Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh. Bapak pergi ke masjid sholat subuh. Sebelumnya ada rakaat fajar 2 rakaat. Itu kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Kalau Bapak melaksanakan sholat subuh, sebelumnya ada 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya sudah masuk ke rekening kita lebih besar daripada dunia dan seluruh isi. Orang terkaya di Indonesia apa sekarang? Elon Musk. Elon Musk waktu datang ke Bali kemarin, kekayaannya baru 4.000 triliun. Sekarang sudah 6.000 triliun. Dan dia menjadi orang Amerika yang pertama kali terbesar bayar pajak di Amerika. Ya kan? 6.000 triliun Pak, kecil Pak. APBN kita berapa sih? Sekitar 200 pulau. Apalagi sekarang efisiensi Pak ya. Ini orang ASN ini saya tahu sudah ada edaran dari Kementerian Keuangan kan, efisiensi berjalan dinas 58,53%. Kemudian tidak boleh ini, tidak boleh lagi. Bahkan tadi saya dapat surat edaran dari BKN bahwa bensinnya pejabat utama itu dibatasi sekian liter dalam seminggu. Luar biasa. Nah, kita ini orang yang beriman, ya, yang ngomong Nabi kita. Kalau kita ini masuk subuh, kemudian sebelumnya kita laksanakan rakaat al-fajr, itu telah masuk ke rekening kita dunia dan seluruh isinya. Rekening itu bisa kita gunakan kapan? Bukan hanya di dunia yang singkat ini, tapi rekening itu bermanfaat bagi kita nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah dalam kehidupan yang bukan 1 hari, yang bukan 1000 tahun, tapi bermiliar-miliar tahun, yang panjangnya luar biasa. 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Kenapa kita tidak bahagia? Karena mata batin kita sudah mati. Itu yang disebut oleh Ibnu Athaillah dengan istilah basirah. Apa Pak? Basirah. Nah, oleh karena itu, inilah yang kemudian menghalangi orang untuk sampai kepada Tuhan, ya, sampai kepada melangit itu. Karena inti masul basirah, mata batinnya sudah mati. Nah, oleh karena itu dalam materi yang saya buat ada jalan cepat untuk sampai ke situ. Apa namanya? Istiqomah. Apa namanya Pak? Istiqomah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah nanti di dunia selamat, di akhirat insyaallah selamat. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang istiqomah sholat subuhnya, orang yang istiqomah sholat zuhurnya di masjid, orang yang istiqomah ngajinya, orang yang istiqomah duduk taklimnya, di dunia Allah jamin keselamatannya, di akhirat nanti Allah jamin juga keselamatannya. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nanti di akhirat diberikan oleh Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu nanti semua yang kita inginkan kita dapatkan. Saya ditanya oleh mahasiswa, Pak, nanti di surga itu ada ojek tidak? Kok saya bilang kamu keinginanmu rendah banget jadi minta ojek. Kebetulan orang kaya Pak, selama ini tidak pernah diantar pakai ojek,
Sebelum ada dia di akhirat, dia bilang, Pak, kalau di akhirat nanti ada OJK. Saya bilang, kamu mau? Ya mau, Pak. Kalau kamu mau pasti diberikan oleh Allah. Dengan catatan kamu masuk surga dulu. Kenapa? Karena kuasa surga itu bahwa apa yang kita mau kita dapatkan. Saya ikuti tafsir di sini. Ahlul iman wal istiqamah, ahlul tauhid wal sabat ala siratal mustaqim, man rafa'u rayat tauhid aqidatan wa amalan. Orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang ahlul tauhid, orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran, yang memegang bendera tauhid, aqidatan wa amalan, baik secara akidah ataupun secara perbuatan. Wastaslamu li awamirillah, dia istiqamah, dia berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Fabadaru bi fi'liha, dan dia melakukan ketaatan itu karena Allah. Wa ba'adu an nawahihi, dia jauhkan semua larangan Allah. Fajtanabul muharraman, dia jauhkan yang diharamkan oleh Allah. Wasabatu wastaqamu ala dzalik, dia tetap di situ, istiqomah di jalan itu. Apa kata para ulama tafsir tatkala menafsirkan ayat itu? Hum awliya'ir rahman wa ahbabul malaikah. Orang yang istiqomah dengan cara seperti itu, dia menjadi walinya Allah dan menjadi kekasihnya malaikat. Kalau sudah menjadinya walinya Allah, kita sudah menaik ke langit. Kenapa? Yang menjadi walinya Allah adalah orang-orang yang di langit itu. Jelas Pak ya? Jadi istiqomah adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan apa? Menjadi ahlullah wa ahbabul malaikat, menjadi auliya rahman. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi wali yang gak usah bertapa di Gunung Semeru 50 hari, gak usah. Ya, menjadi wali Allah itu istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam kebaikan, nanti akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhlas, merenggut cahaya keikhlasan. Kalau orang tidak ikhlas, Pak, susah menembus cahaya langit. Kenapa? Karena dia terhalang dengan manusia. Maka kata Ibnu Athaillah, al-amalu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Amalan itu adalah bentuk tampilan saja, Pak, yang menjadi rohnya apa? Keikhlasan yang ada di dalamnya. Kita sholat Allahu Akbar, itu tampilan saja. Kita puasa, itu tampilan saja. Yang menjadi rohnya adalah keikhlasan kita mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sampai jam 1 ya. Ya, sebagai penutup itu masih ada 2 slide Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup bahwa untuk sampai ke situ, untuk sampai menjadi ahlullah, menjadi aulia Allah, menjadi ahbabul malaikah, kita butuh 3 hal. Kita butuh jihad, kita butuh ijtihad, dan kita butuh mujahadah. Bedanya di mana Ustaz antara jihad, ijtihad, dan mujahadah? Kata Prof Nasar begini, kalau kita menemukan di dalam Quran kata jihad, itu pasti yang dimaksud adalah, bukan pasti, kebanyakan yang dimaksud adalah perjuangan fisik. Itu jihad. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah jalan Allah dengan hartamu dan dirimu, itu jihad. Tapi kalau disebut ijtihad, itu berjuang dengan ilmu. Sehingga Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, semua mereka itu disebut dengan mujtahid. Kenapa? Karena mereka berijtihad. Ijtihad itu berjuang dengan ilmu. Yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah itu apa? Bapak pengen ngantuk ini saat sekarang, tapi Bapak paksa duduk di sini bukan karena ingin mendengarkan Ustaz. Apa yang dicampaikan itu mungkin sudah terdengar, tapi Bapak duduk di sini ini untuk melawan. Ya Allah, saya duduk untuk mempertambah banyak zikirku, ibadahku. Itu namanya mujahadah. Namanya apa? Mujahadah. Kita butuh perjuangan fisik yang dilandasi dengan ilmu, kemudian kita menundukkan ego kita, yang pada akhirnya nanti insya Allah kita akan melejit sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa menjadi auliya rahman wa ahbabul malaikah, menjadi hamba-hambanya Allah, jadi orang kekasih-kekasihnya Rahman, dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya butuh 3. Yang pertama jihad, yang kedua ijtihad, yang ketiga adalah mujahadah. Jihad perlu fisik,
Ijtihad kudu harus ada ilmu. Kemudian mujahadah, orang yang pintar Pak, tapi kalau dikendalikan oleh nafsu, gak mampu dia terbang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya baru kemarin membahas satu pendapat dari Ibnu Athaillah, luar biasa. Kata Ibnu Athaillah, masih adakah orang pintar kalau dengan kepintarannya dia masih dikendalikan oleh hawa nafsu, dan tidak pantas dikatakan orang bodoh kalau dia masih mampu mengendalikan apa dia hawa nafsunya. Jadi pintar tidak pintarnya, ternyata orang yang pintar itu mampu mengendalikan keinginan nafsunya, sementara orang bodoh itu dikekang dan digiring oleh keinginan nafsunya. Itulah kata Nabi SAW, al-kisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang cerdas, dia berpikir kalau saya mati nanti selamat atau tidak, dan dia akan berusaha untuk membatasi, memangkas segala bentuk keinginan yang kemudian dikendalikan oleh nafsu, dikendalikan oleh syaitan. Pas jam 1 materi kita selesai. Ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang menginginkan manusia, sangat menginspirasi kita semua. Pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Ya, sekali lagi terima kasih atas materinya. Ini materi berat. Materi berat. Tapi ya memberikan landasan untuk kita terus semangat ya, bagaimana melangitkan amalan-amalan kita ini yang kadang-kadang masih tertipu dengan urusan dunia saja. Tapi ada yang sedikit menggelitik seperti itu. Kadang-kadang orang-orang yang sudah sering beraktivitas dengan amalan-amalan langit, misalnya dia menjadi pemimpin sebuah korekot ataupun apapun gitu. Kemudian kita dengar diberitakan bahwa dia menyimpang tiba-tiba begitu ya. Ya, ini bukan yang besar, tapi yang kita sebut mungkin ya di luar yang biasa-biasa ustadz yang kita kenal gitu, tapi dia tiba-tiba membuat fatwa yang nyeleneh dan sebagainya. Itu kira-kira salah alamat langit atau gimana itu? Terima kasih ya. Kenapa Bapak sekalian? Oleh karena itulah di dalam Al-Quran itu ada 3 prinsipnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Supaya tidak tergelincir Pak, 3 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, you must be good believer. Kamu mesti menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kamu percaya gak dengan Tuhan? Nah, iman saja ini tidak cukup Pak. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, masuk ke dalam Islam secara totalitas. Pak JK kemarin diundang di wisuda UI 3. UI 3 itu kita punya kampus Kementerian Agama Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok. Ya, kata beliau, Islam yang kita pahami itu bukan hanya sholat, bukan hanya ngaji, tapi Islam itu juga masuk di wilayah ekonomi, masuk di wilayah politik. Jadi orang Muslim yang baik mesti udkhulu fis silmi kaffah, memahami Islamnya totality, universal, tidak sporadis dan terdistorsi. Dia mesti universal. 2 aja tidak cukup Pak. Islamnya bagus, ilmunya bagus. Yang ketiga ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Quran tidak mengatakan jangan kau ikuti syaitan Pak. Tapi sebelum kata syaitan ada istilah khutuwat. Jangankan setan, langkahnya saja jangan kamu ikuti. Nah, iman ini ya, ilmu yang luar biasa itu bisa tergelincir tatkala orang tergelincir dengan waswasus syaitan. Ya, makanya setiap kita hari itu kan kita baca doa, qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas alladzi yuwaswisu fi. Di sini yang berbisik nih, aduh ini kan kesempatan ini. Nanti kalau kamu tidak ambil kesempatan ini kapan lagi? Ya kan? Dibisik pada akhirnya yang tadinya halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kenapa? Bisikan ini Pak.
Wah ini masanya nih, kalau kamu tidak terima ya bahaya ini kamu. Ya kapan lagi? Ya kapan lagi dibolak-balik oleh syaitan. Makanya Bapak Ibu sekalian, untuk istiqomah 3 harus dikuatkan. Amanu, iman harus kuat. Udhul fisilmi, pahami Islam secara universal, jangan terpilah-pilah, jangan terdistorsi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tatkala iman kuat, ilmu luar biasa, kita harus mampu mendetek di mana pintu masuknya setan. Kadang-kadang bukan hanya setan, Pak, teman kita jadi setan. Ya, teman kita pun jadi setan. Ayolah, sekali-sekali kita malam minggu dugem. Tidak, saya sudah tobat. Ayolah sekali-sekali tidak. Sekali tidak ya tidak. Ayolah, nanti saya bayar. Oke lah kalau begitu. Sudah bayar. Oke lah kalau begitu. Ya, teman jadi apa? Setan. Nah, oleh karena itu memang dalam istilah ada buku bagus Pak, akidah, itu namanya judul tafsir. Tafsir itu membedakan antara jin, iblis, setan. Ya, kalau iblis itu sudah jelas tuh, iblis. Tapi setan ini Pak ada 2 jenisnya. Bisa dari jin, bisa dari manusia. Jadi kalau jinnya mengarah itu setan. Makanya kalau di Sumatera Barat kebetulan saya orang Padang. Kalau anaknya nakal bilang, oh itu betul anak setan kau anaknya. Kenapa? Karena ini anak ya susah untuk diajar. Makanya kalau ada teman yang ngajak kepada kebenaran, kepada keburukan, itu temannya setan. Kalau ada pimpinan yang marah-marah terus, itu namanya pimpinan. Kalau saya ngomongnya, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, itu barangkali Pak sudah jam 1. Ya saya dari pondok tadi ini belum kembali ke kantor. Baik, terima kasih, mudah-mudahan memberkahi kita semua dan kita tutup dengan doa. Doa di akhir majelis insyaallah makbul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna man nasara wa ansur man nasara hadha ad-din wa khudhil man khadhala al-muslimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. اللهم نور قلوبنا بنور العلم اللهم نور قلوبنا بنور المعرفة بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا اشف مرضانا اشف مرضانا ومرضى المسلمين بفضلك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقرأت المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mudah-mudahan kajian ini bisa mensahkan iman kita sehingga tetap istiqomah dapat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Senin depan insyaallah berjumpa dengan Ustaz Dr. Ridho Supraha dari MUI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.